Percepatan rehabilitasi tambak pasca bencana di Aceh. Cegah darurat sampah, pemerintah percepat waste to energy. Uni Emirat Arab kembali kirimkan 938 ton bantuan ke Gaza. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi peristiwa menarik dari dalam negeri dan mancanegara. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami awali dengan informasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RANPE fase kedua. Kepala BNPT Edi Hartono menyampaikan kegiatan ini menjadi tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RANPE fase kedua dalam mengkoordinasikan upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak. Acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kepala BNPT, perwakilan dari 70 kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra internasional, serta organisasi masyarakat sipil. Penguatan kolaborasi ini dinilai penting mengingat ancaman ekstremisme berbasis kekerasan terus berkembang dengan pola yang lebih dinamis dan adaptif. Meski kondisi terorisme di Indonesia relatif terkendali, pemerintah menilai kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Melalui implementasi RANPE fase kedua, pemerintah berupaya memperkuat langkah pencegahan di hulu dengan membangun deteksi dini, meningkatkan ketahanan masyarakat, serta memperkuat sinergi agar ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dapat dicegah secara berkelanjutan. Di mana dalam RANPE ini, dalam kata ini Bapak Presiden menekankan dengan prinsip-prinsip whole of government and whole of society approach. Jadi antar pemerintah, masyarakat, dan elemen masyarakat, terutama media, tokoh masyarakat, tokoh akademisi sama-sama melakukan upaya pencegahan, ya. Yang mana memang ini merupakan tindak lanjut dari statuta Bapak Presiden yang dituangkan di dalam RPJMN tahun 2025 sampai 2029, di mana pencegahan ini wajib, ya, hukumnya harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dan oleh sebab itu tadi Bapak Menko sudah menyatakan bahwa media internet ini menjadi sarana yang efektif untuk melakukan rekrutmen, propaganda, dan pendanaan teror. Nah, tiga ini dijadikan tematik untuk fokus terhadap rencana aksi nasional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempercepat rehabilitasi 15.000 hektar tambak pasca bencana di Aceh guna pulihkan produktivitas dan ekonomi pesisir. Pemerintah langsung menyalurkan benih dan pakan agar petambak bisa segera memulai kembali aktivitas budidaya. Produktivitas tambak di Aceh yang sempat terhenti akibat bencana hidrologi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kementerian Kelautan dan Perikanan kini mempercepat rehabilitasi kawasan tambak agar para petambak bisa kembali berbudidaya dan menggerakkan ekonomi pesisir. Sekretaris Jenderal KKP, Andi Arta mengatakan, pemerintah menargetkan 15.000 hektar tambak di Aceh kembali beroperasi hingga akhir 2026. Dalam tahap awal, seluas kurang lebih 5.200 hektar tambak ditargetkan. Operasional kembali paling lambat September 2026. Menurut Andi, pemulihan tidak berhenti pada perbaikan tambak yang rusak. Setelah rehabilitasi selesai, pemerintah langsung menyalurkan benih dan pakan agar petambak bisa segera memulai kembali aktivitas budidaya. Sinergi KKP dengan pemerintah daerah
serta dukungan Komisi 4 DPR RI menjadi salah satu kunci percepatan pemulihan ini. Untuk mendukung percepatan pemulihan, KKP juga menyalurkan 12 unit ekskavator ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 8 unit diantaranya difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di sejumlah kabupaten di Aceh. Selain memperbaiki infrastruktur tambak, pemerintah juga memperkuat sektor perikanan tangkap dengan memberikan bantuan mesin kapal serta 100 unit cool box berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Kabupaten Biren dan Aceh Utara. Fokuskan untuk percepatan, strateginya adalah kita menyelesaikan yang rusak ringan terlebih dahulu. Ya, dan kami sampaikan kita tidak hanya fokus untuk melakukan rehab, tapi tujuan kami adalah masyarakat bisa beroperasionalisasi kembali. Jadi kami tidak hanya merehab tambak, tapi kita juga akan memberikan bantuan input produksi, baik itu berupa benih maupun pakan, sehingga nanti masyarakat betul-betul bisa bekerja kembali, ya bisa memanfaatkan dan mengoperasikan tambaknya kembali. Dan di sini kami pastikan tidak ada pungutan apapun. Kita fokus untuk bagaimana memberdayakan masyarakat Aceh, betul-betul bisa pulih, betul-betul bisa bekerja kembali dan bisa melaksanakan kegiatan budidaya udang kembali di sini. Melalui rehabilitasi yang dilakukan secara bertahap, KKP berharap produktivitas tambak di Aceh dapat kembali meningkat sekaligus menghidupkan kembali roda ekonomi masyarakat pesisir yang sempat terpuruk akibat bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menanam 24.310 bibit mangrove secara serentak di 5 kawasan pesisir pada peringatan Hari Mangrove Sedunia. Hal ini memperkuat ekosistem pesisir untuk menambah ruang terbuka hijau serta meningkatkan perlindungan kawasan pantai Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memimpin langsung kegiatan penanaman di Taman Wisata Alam Angke Apuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak hampir 400 peserta dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Penanaman dilakukan di hutan produksi Angke Kapuk, Pos 2 Ekomarin Muara Angke, kawasan Koma, dan kawasan pelabuhan PT KCN. Aksi penghijauan tersebut juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyambut peringatan 500 tahun Jakarta. Rano menegaskan pelestarian kawasan pesisir memerlukan kerjasama lintas sektor. Menurut dia, penanaman mangrove harus diikuti dengan komitmen untuk merawat dan menjaga kawasan agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Hutan produksi Angke Kapuk dipilih sebagai lokasi utama karena merupakan lahan baru seluas 1,73 hektar. Kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai area penghijauan sekaligus penyangga ekosistem pesisir Jakarta. Pemprov DKI berharap luas kawasan hijau di pesisir terus bertambah, kualitas lingkungan meningkat, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan mangrove semakin kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan anggota Federation of Asian Bishops Conference di terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta pada Minggu 26 Juli 2026. Rombongan FABC merasakan secara langsung bagaimana jembatan persaudaraan dibangun di tengah keberagaman. Sebanyak 120 kardinal dan uskup yang mewakili 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi anggota Federation of Asian Bishops Conferences atau FABC mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta pada Minggu 26 Juli 2026. Kunjungan tersebut menutup rangkaian sidang pleno FABC 2026 sekaligus memperlihatkan praktik nyata kerukunan antarumat beragama yang telah dikembangkan di Indonesia. Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar mengatakan, Masjid Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang dialog, pendidikan, serta penguatan moderasi beragama. Menurutnya, Istiqlal secara rutin menerima akademisi, sejarawan, tokoh agama, hingga masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi secara terbuka mengenai kehidupan beragama yang damai dan saling menghormati. Nasaruddin menegaskan terowongan silaturahmi bukan sekadar infrastruktur yang menghubungkan dua rumah ibadah, melainkan simbol kehidupan masyarakat Indonesia yang mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Presiden FABC, Kardinal Filipe Neri Ferrao, menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam membangun dialog lintas agama yang diwujudkan melalui terowongan silaturahmi. Kardinal Ferrao mengatakan rombongan FABC tidak hanya melihat sebuah bangunan, tetapi juga merasakan secara langsung jembatan persaudaraan yang dibangun di tengah keberagaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara
Sementara itu, Kementerian Pertanian terus mendorong penguatan usaha pembibitan unggas melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Subsektor perunggasan dinilai memiliki peran yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Penguatan usaha pembibitan dinilai jadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan industri perunggasan nasional. Oleh karenanya, pengukuhan Badan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas atau GPPU masa bakti 2026-2030 jadi momentum perkuat kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha. Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyampaikan apresiasi atas kontribusi GPPU selama ini dalam mendukung pembangunan industri perunggasan nasional. Agung menilai subsektor perunggasan memiliki peran yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Kami melaksanakan prosesi pengukuhan Badan Pengurus Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas masa bakti 2026 dan sampai dengan 2030. Jadi ini adalah merupakan forum yang sangat penting khususnya untuk menjaga agar industri perunggasan ke depan semakin baik lagi. Dengan kepengurusan yang baru, kami berharap semangatnya baru, ada inovasi baru, dan tentu menjaga agar organisasi GPPU ini semakin solid, semakin kompak. Kenapa? Karena industri perunggasan nasional sangat tergantung dari kolaborasi sinergi para pelaku usaha pembibitan yang tergabung di GPPU ini. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan produksi dan kebutuhan pasar, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung kesejahteraan peternak Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menghadiri The Nine Indonesia International Cocoa Conference pada 23 Juli 2026. Industri kakao Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai salah satu kekuatan dunia. Bertempat di Yogyakarta, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menghadiri The Nine Indonesia International Cocoa Conference atau IICC pada Kamis 23 Juli 2026. Mendak menilai industri kakao Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai salah satu kekuatan dunia yang didukung oleh berkembangnya produk bernilai tambah, termasuk fine flavor cocoa yang telah diakui dunia. Oleh karenanya, potensi ini perlu didukung dengan semakin terbukanya akses pasar bagi produk lokal. Di sisi lain, semangat berinovasi pun terus dikembangkan dan menjadi modal penting. Ini mempunyai perjanjian dagang yang sudah implementasi itu sebanyak 25. Jadi perjanjian dengan negara lain itu sudah implementasi 25. Kenapa kita harus mempunyai perjanjian dagang? Karena kita ingin menghilangkan hambatan tarif dan lain. Melalui bisnis matching, promosi dagang, pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan, serta program dari lokal untuk global, akan perkuat peran strategis sektor kakao Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali membangun fasilitas MCK guna mendukung kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Pembangunan fasilitas MCK ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kenyamanan dalam memanfaatkan fasilitas ibadah. Pelaksanaan TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali. Program ini dinilai menjawab berbagai kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar. Kami merindukan apa yang telah diprogramkan TMMD ini, ya terutama ini air, karena air kami ini sangat jauh dari pemukiman 7 kilo dan melalui lautan, ya jadi ngambilnya itu susah. Di samping juga itu TMMD ini program rumah tidak layak huni. Kemudian jalan lingkar ke Pulau Mbele ini sangat susah, bebatuan dan akses sangat jauh. Kemudian lapangan bola kaki juga sangat kami rindukan. Nah, seperti medannya ini agak susah juga, jadi adanya TMMD ini ya kami bersyukur sekali dalam program ini.
Pemerintah desa berharap sinergi melalui TMMD ke-129 mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali mendapat apresiasi dari pemerintah desa. Program ini dinilai menjawab berbagai kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar. Misalnya air di sini sangat susah sekali. Jadi ya kalau MCK-nya itu setengah mati kalau tidak ada air. Mau ambil wudhu saja setengah mati. Jadi orang-orang tetangga biasa, tamu-tamu dari luar datang mengeluh kepada kami di rumah-rumah lain. Jadi kami minta ya harus ada MCK dan air kalau boleh. Suasana haru dan penuh rasa syukur mewarnai rampungnya pembangunan jembatan Garuda Armco di Desa Pusui, Kabupaten Polewali Mandar. Warga bersama prajurit TNI menggelar doa dan makan bersama di atas jembatan Garuda. Rampungnya pembangunan jembatan Garuda Armco di Desa Pusui disambut dengan suasana penuh syukur oleh masyarakat dan prajurit TNI. Doa dan makan bersama digelar di atas jembatan dengan hidangan yang dibawa secara swadaya oleh warga sebagai ungkapan rasa syukur atas terwujudnya akses yang selama ini dinantikan. Dalam keterangannya, Dandim 1402 Polewali Mandar, Letkol Infanteri Ikhwan Arifin menyampaikan jembatan Garuda Armco merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan membuka akses bagi masyarakat di daerah. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga, memperlancar akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Kepala Desa Pusui menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah mewujudkan harapan masyarakat melalui pembangunan jembatan yang aman dan kokoh. Bagi warga Desa Pusui, jembatan bukan hanya sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi kehidupan masyarakat di masa mendatang. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Polisi tetapkan 7 tersangka kasus bentrokan di Tambak. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, aksi menggeber sepeda motor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berujung bentrok antara sekelompok warga dengan sejumlah pria pada Minggu 26 Juli 2026. 1 orang meninggal dunia, sementara petugas kepolisian mengamankan 3 orang terduga pelaku. Pada Minggu 26 Juli 2026, bentrokan terjadi di Jalan Tambak, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Keributan bermula saat 2 pengendara sepeda motor menggeber kendaraannya di dekat pedagang nasi uduk. Teguran dari warga memicu perselisihan, hingga kedua pengendara diduga kembali bersama 5 orang lainnya. Dalam insiden ini, gerobak pedagang dan sejumlah fasilitas usaha mikro kecil dan menengah dilaporkan mengalami kerusakan. Bentrokan kemudian meluas dan diwarnai aksi saling lempar batu. 2 orang korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. 1 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Pihak kepolisian mengamankan 3 terduga pelaku penganiayaan, sementara belasan orang lainnya masih dimintai keterangan untuk keperluan penyelidikan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sekelompok warga terlibat bentrok dengan pemuda penjaga lahan kosong di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berkenal pot brong menggeber di sekitar lokasi. Bentrokan antara kelompok warga yang tinggal di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat dengan sekelompok pemuda terjadi pada Minggu pagi. Kelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara membabi buta terhadap sejumlah lapak pedagang. Warga yang kesal akhirnya meluapkan emosi mereka dengan melakukan penyerangan balasan pada pemuda tersebut. Salah seorang pedagang nasi uduk menuturkan, bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berkenal pot brong menggeber di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena menimbulkan suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda yang sebelumnya pergi akhirnya kembali datang bersama teman-temannya dan langsung melakukan penyerangan dan pengerusakan lapak pedagang. Akibat bentrokan tersebut, sejumlah orang terkapar karena terluka parah. Kalau itu sih awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Berapa orang jadi bang? Kurang lebih 10 orangan. 10 orangan? Naik motor semua? Iya. Dia langsung ngancurin warung abang? Awalnya sih nggak cuma nanya-nanya doang gitu. Mungkin gak dapat pelakunya gitu. Ya emosinya jadi membabi buta gitu. Sampai dagangan abang juga kena? Heeh. Pakai apa dia gitu? Oh, tangan kosong sih nggak pakai senjata. Oh, nggak ada yang bawa senjata? Enggak. Terus sampai akhirnya rame ini nyebar kemana itu gimana? Akhirnya itu kan kerusuhan makin meluas ya. Ada orang yang lapor ke Matraman Dalam, manggil orang-orang dalam gitu. Orang-orang dalam keluar nyerang. Warga keluar gitu ya? Ini abang yang rusak apa aja bang? Oh, cuma kaca sama roda sih. Kaca sama roda ya? Masih bisa dibenerin sih. Jadi dia dipukulin pakai tangan kosong gitu? Rame ya? Iya rame. Tapi yang orang makan di abang tuh gimana tadi? Oh, kalau yang makan di saya sih aman itu, waktu itu lagi nggak ada, lagi kosong. Ada yang dipukul ya? Nggak ada. Kalau abang sendiri kondisinya gimana? Ada pengakiannya ya atau enggak? Oh nggak kena. Cuma ini kena pecahan beling doang. Oh kaki? Kaki ya. Abang nih warungnya gimana bang jadinya? Kalau kayak gini? Oh. Kalau kayak gini? Ya udah gimana lagi, udah suratan ilahi. Nggak bisa dagang? Bisa, masih bisa ini. Kerusakannya nggak parah-parah banget, cuma roda doang. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan sebuah bangunan hingga sejumlah motor yang dibakar massa di area lahan kosong tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pasca insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus pengerusakan gerobak pedagang makanan. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengungkapkan dari 2 peristiwa yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL sebagai tersangka kasus pengerusakan gerobak pedagang makanan di kawasan Matraman. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 orang berinisial SK, AR, dan OR sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. 2 peristiwa yang terjadi ini saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengerusakan gerobak makanan pedagang. Ini sudah ditetapkan 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Untuk perkara pengerusakan
Ini inisial GNA, AJL, FAM, dan ELL. Untuk perkara pengeroyokan itu ada 3, SK, AS, dan OR. Polda Metro Jaya memastikan proses penyelidikan terhadap kasus ini ditangani secara profesional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, pemenuhan kebutuhan air bagi fasilitas ibadah jadi salah satu sasaran TMMD ke-129 oleh Kodim 1311 Morowali. Pembangunan sarana air dilakukan untuk mendukung kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Pemenuhan kebutuhan air bagi fasilitas ibadah menjadi salah satu sasaran TMMD ke-129 oleh Kodim 1311 Morowali. Susahnya air di sini sangat susah sekali. Jadi ya kalau MCK-nya itu setengah mati kalau tidak ada air. Mau ambil wudhu saja setengah mati. Jadi orang-orang tetangga biasa, tamu-tamu dari luar datang mengeluh kepada kami di rumah-rumah lain. Jadi kami minta ya harus ada MCK dan air kalau boleh. Pembangunan sarana air dilakukan untuk mendukung kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Kehadiran sarana air ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan wudhu dan MCK sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ibadah. Kondisi rumah yang kurang layak huni jadi perhatian dalam pelaksanaan TMMD ke-129 oleh Kodim 1311 Morowali. Pekerjaan dilakukan secara gotong royong agar renovasi dapat segera rampung, sehingga Ibu Salawiyah dapat menempati rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman. Gulung kita punya tempat tidur, karena kena air. Kita duduk, kita nak tidur karena goyang juga sedikit. Pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah sekolah rakyat akan bertambah menjadi 182 titik di berbagai daerah. Hal ini sebagai upaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Memutus rantai kemiskinan antar generasi dimulai dari pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah terus memperluas penyelenggaraan sekolah rakyat, di mana pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah sekolah rakyat akan bertambah dari 166 menjadi 182 titik di berbagai daerah. Hal tersebut sebagai upaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Selain itu, perluasan ini sebagai bagian dari pengembangan bertahap menuju satuan pendidikan permanen yang berkelanjutan. Perluasan ini menjadi bagian dari transisi bertahap pemerintah dalam mengembangkan sekolah rakyat dari model rintisan menuju satuan pendidikan permanen yang lebih berkelanjutan. Total peserta didik sekolah rakyat tingkat SD, SMP, dan SMA secara keseluruhan dari yang sudah ada dan target sementara mencapai 43.344 orang pada tahun ini. Pemerintah pun menargetkan semakin banyak anak memperoleh kesempatan belajar melalui sekolah rakyat, sekaligus mendukung upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Pada tahun ajaran 2027-2028, pemerintah menargetkan penambahan 100 hingga 200 titik lokasi sekolah rakyat per tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR, Hetifah Syaifudian, meninjau SD Negeri 01 Benteng Hulu di Kabupaten Siak, Riau. Kunjungan dilakukan untuk pastikan program revitalisasi sekolah berjalan tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian menegaskan program revitalisasi sekolah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada pembangunan ruang kelas. Menurutnya, fasilitas penunjang seperti toilet, lapangan olahraga, musola, hingga sarana sanitasi yang memadai memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi peserta didik.
Ya, Kabupaten Siak ini adalah salah satu daerah yang bukan berada di pusat provinsi ya, seperti Pekanbaru. Kita perlu waktu 2 jam dan daerah-daerah seperti Kabupaten Siak ini membutuhkan perhatian yang lebih khusus lagi karena relatif jauh terpencil dan tentu banyak sekolah-sekolah lain dari apa yang kami saksikan tadi betul-betul membutuhkan, dan mudah-mudahan apa yang Pak Presiden inginkan terjadi pemerataan mutu dan juga pemerataan di dalam akses pendidikan bisa terwujud. Selain peningkatan sarana dan prasarana, Komisi 10 DPR RI juga mendorong adanya pendampingan bagi sekolah agar pelaksanaan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan. Hetifah menilai pembaruan data Dapodik juga menjadi kunci agar penetapan sekolah penerima program dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran. Melalui langkah tersebut diharapkan seluruh anak Indonesia dapat belajar di lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas, aman, dan nyaman. Komisi 10 DPR RI berkomitmen mengawal pelaksanaan program revitalisasi sekolah agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda meninjau pembangunan gedung sekolah rakyat di Desa Kukumutu, Kecamatan Kao. Kehadiran gubernur bersama bupati jadi bagian dari upaya memastikan pembangunan sekolah rakyat berjalan sesuai rencana hingga siap beroperasi. Peninjauan bersama itu sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mengawal salah satu program strategis di bidang pendidikan. Di lokasi pembangunan gedung sekolah rakyat, Gubernur Sherly bersama rombongan berkeliling melihat progres pembangunan yang hampir rampung dikerjakan. Gubernur menyampaikan kepada kontraktor dan pekerja agar selalu mengutamakan keselamatan dalam pekerjaan. Luas tanahnya? 8,2 hektar. Kapingannya kemarin katanya agak lama ya? Ya, jadi 2-3 bulan awal itu kita untuk cut and fill. Kesiapannya berapa persen? Di sini progres saat ini di 76, Bu. Ada kendala apa? Kendala di awal itu aja untuk pembentukan lahan dan cuaca, Bu. Berapa tukang? Di sini pekerja sekitar 1.100, Bu, saat ini. Oh, masih pakai, kayak gini anak SD pakai kaca zaman tempo dulu begini? Iya, desainnya kayak gitu. Iya. Kenapa juga pakai kaca tempo dulu gini? Ya. Bedanya dulu besi, ini sekarang aluminium. Iya, tapi kan buat anak SD ini berbahaya kaca kayak gini. And then suka macet buka tutupnya nanti. Nggak bisa ganti spek ya? Boleh request nggak? Nanti ke PU mungkin ya, Bu. Foto jendela itu WhatsApp ke saya, ganti barang lain aja, yang aluminium aja. Keramiknya apa? HT? Oh, ada kipas angin ya. Furniture-nya udah tiba? Furniture udah tiba. Semua kebutuhan bahan sudah tiba? Sudah. Listrik sudah request? Listrik udah lagi proses penyambungan untuk kabel utamanya udah ditarik ke power house. Berapa kebutuhan listrik? Di sini yang kita sambung hitungan di 345 kPa. Sebelumnya juga beberapa waktu lalu, Bupati Piet Hein Babua dan Forkopimda telah melakukan peninjauan di lokasi ini. Bupati mengatakan bahwa kapasitas siswa sekolah rakyat dari SD sampai SMA sebanyak 1.080 orang. Bupati juga mengatakan bahwa sekolah rakyat merupakan program strategis nasional yang diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan berasrama. Melalui kunjungan tersebut, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara untuk terus memberikan akses pendidikan gratis melalui program strategis nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta menggelar literasi digital menguji gagasan mengakses TV dan radio di tengah disrupsi digital khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Langkah ini digagas melihat besarnya arus informasi yang dapat diakses publik tanpa adanya proses verifikasi resmi. Ketua KPID Provinsi DKI Jakarta Ahmad Sulhi menjelaskan antusias masyarakat di kota Jakarta kian berkurang dalam mengakses TV dan radio dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya polemik ini terjadi akibat banjirnya informasi di ranah digital tanpa menghadirkan verifikasi resmi mengenai suatu hal pemberitaan. Untuk itu pihak KPID Jakarta menegaskan
pihaknya akan segera memiliki kewenangan penuh terhadap pengawasan platform digital, khususnya pada proses penerimaan berita yang kredibel. Nantinya kewenangan tersebut tengah dirancang dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran di Parlemen Senayan mendatang. Hal ini disampaikan Ahmad dalam tajuk literasi digital bersama para profesional di bidang TV dan radio di Jakarta pada Jumat sore. Ya, sebenarnya maksudnya nonton TV dan radio termasuk TV digital. Karena memang hampir seluruh TV itu sudah digital ya. Dan tadi kan telah disampaikan oleh teman-teman narasumber bahwa TV, radio dan sebagainya ada di ruang-ruang digital juga melalui streaming dan sebagainya. Nah, di situ kami tetap menyampaikan bagaimana kalaupun ke sosial media maka harus mencari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari narasumber atau sumber yang bisa kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, melalui langkah ini diharapkan mampu menekan misinformasi yang terus terjadi di masyarakat Kota Jakarta, sehingga akurasi berita dapat tercapai secara langsung melalui rencana sistem pengawasan tersebut. Dari Jakarta, Max Munte, tim Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mempercepat penanganan darurat sampah nasional melalui penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi. Langkah mendukung pemenuhan kebutuhan energi yang ramah lingkungan. Pemerintah menerapkan strategi pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy sebagai upaya mengatasi darurat sampah yang terjadi di berbagai daerah. Langkah tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang menargetkan pengelolaan 100% sampah di seluruh Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Wijayanti menyatakan, kondisi penumpukan sampah kini sudah memasuki tahap mengkhawatirkan, termasuk di TPA Suwung, Bali. Kondisi kedaruratan ini sudah terlihat jelas di Pulau Bali, khususnya pada TPA Suwung yang saat ini sudah melebihi kapasitasnya. Sebagai solusi konkret, pemerintah bersama Danantara telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pisel Bali pada 8 Juli 2026. Dengan nilai investasi mencapai sekitar 3 triliun rupiah, fasilitas ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027. Laksmi menambahkan, fasilitas dengan nilai investasi sekitar 3 triliun rupiah ini dirancang mampu mengolah hingga 1.500 ton sampah per hari atau setara 80 hingga 90% dari total timbulan sampah untuk dikonversi menjadi energi listrik. Pembangunan PSEL mengadopsi standar lingkungan Eropa guna memastikan pengendalian emisi berjalan aman dan tetap menjaga kualitas lingkungan di sekitar kawasan. Pemerintah menargetkan fasilitas ini mulai beroperasi secara bertahap pada akhir tahun 2027 dan rampung sepenuhnya pada awal tahun 2028. Melalui pembangunan PSEL di Bali, pemerintah berharap pengolahan sampah modern berbasis energi dapat menjadi contoh bagi daerah lain, sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masjid di tepi barat dibakar pemukim Israel. Informasi mancanegara kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Uni Emirat Arab kembali mengirim ratusan ton bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza melalui perbatasan Rafah. Konvoi ini jadi bagian dari upaya berkelanjutan Uni Emirat Arab untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga Palestina. Sebanyak 5 konvoi bantuan kemanusiaan Uni Emirat Arab memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Rafah dan Mesir. Rekaman yang dirilis kantor berita Emirat WAM memperlihatkan petugas melakukan pemeriksaan akhir terhadap truk-truk bantuan sebelum melintasi perbatasan.
Total terdapat 76 truk yang mengangkut 938 ton bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut meliputi paket bahan pangan, perlengkapan hunian sementara, serta 20 tangki penampung air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Gaza. Menurut WAM, seluruh bantuan disiapkan dan didistribusikan melalui Pusat Logistik Bantuan Kemanusiaan Uni Emirat Arab yang berada di kota Al-Arish, Mesir. Otoritas Uni Emirat Arab menyatakan sistem distribusi tersebut diterapkan untuk mempercepat penyaluran bantuan dan memastikan pasokan kemanusiaan terus mengalir kepada warga yang membutuhkan di jalur Gaza. Pengiriman ini merupakan bagian dari operasi Sival Rose Night 3 yang diluncurkan pada 5 November 2023 atas arahan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, menyusul pecahnya konflik Israel dan Hamas pada 7 Oktober 2023. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Amerika Serikat mengintensifkan blokade maritim terhadap Iran dengan mencegat dan memeriksa sejumlah kapal tanker yang dicurigai menuju pelabuhan Iran. Sementara kapal lainnya dilumpuhkan setelah disebut berupaya menembus blokade. Rekaman yang dirilis Kenko menunjukkan personil militer Amerika naik ke helikopter sebelum diterjunkan ke atas kapal tanker berbendera Komoro MT Karbidar di Laut Arab. Dalam operasi terpisah, rekaman udara memperlihatkan sebuah serangan yang menghantam kapal tanker berbendera Mozambik MT Lavin di kawasan Teluk Oban. Kenko menyatakan operasi tersebut dilaksanakan pada Jumat dan Sabtu lalu sebagai bagian dari penegakan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Menurut pihak militer Amerika Serikat, kapal Karminar menjalani pemeriksaan verifikasi dan juga diizinkan melanjutkan pelayaran setelah tidak ditemukan pelanggaran. Sementara itu, kapal Lavin dilumpuhkan setelah awak kapal disebut berulang kali mencoba menembus blokade dan mengabaikan peringatan dari pasukan Amerika. Juru bicara Kenko menyatakan kapal tersebut telah melakukan setidaknya 4 kali upaya menembus blokade sebelum pasukan Amerika Serikat menembakkan serangan ke ruang mesin kapal. Hingga 25 Juli, Kenko mengklaim telah mengalihkan 12 kapal komersial yang dituduh berusaha melanggar blokade, melumpuhkan 2 kapal, dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 kapal lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan eskalasi konflik dengan Amerika Serikat tidak hanya mengancam keamanan Iran, tetapi juga berisiko merusak tatanan hukum dan diplomasi internasional. Dalam pidatonya, Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran sebelumnya memilih jalur diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan perbedaan dengan Amerika Serikat. Menurutnya, saat proses negosiasi masih berlangsung, respon yang diterima Iran bukanlah kelanjutan dialog, melainkan serangan militer. Araghchi menilai tindakan tersebut telah merusak kepercayaan terhadap diplomasi dan mempertanyakan kredibilitas mekanisme penyelesaian terkait dengan sengketa secara damai di dunia internasional. Menlu Iran itu juga menuduh Amerika Serikat dan Israel melanggar kewajiban internasional melalui serangan terhadap infrastruktur sipil dan pelanggaran terhadap kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat. Di hadapan para delegasi SCO, Araghchi menegaskan komitmen Iran untuk terus memperkuat kerjasama regional. Ia menyatakan Teheran siap memanfaatkan posisi strategisnya dalam bidang transportasi, energi, dan perdagangan untuk mendukung negara-negara anggota organisasi tersebut. Pertemuan ini berlangsung di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran setelah serangan militer Amerika terhadap sejumlah target di Iran berlanjut hingga malam ke-13 berturut-turut. Pertemuan para menteri luar negeri SCO ini menjadi tahap akhir persiapan menjelang KTT pemimpin SCO yang dijadwalkan berlangsung di Bishkek pada 31 Agustus hingga 1 September mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah masjid di Desa Kusra Selatan, Nablus, tepi barat mengalami kerusakan parah akibat dugaan aksi pembakaran. Insiden terjadi di tengah meningkatnya laporan kekerasan yang diduga dilakukan oleh pemukim Israel di wilayah tersebut. Bekas kebakaran masih terlihat jelas di dalam Masjid Al-Rahmah, dinding yang menghitam, puing-puing yang berserakan, serta barang yang hangus menunjukkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Imam Masjid Ahmad Al-Bait mengatakan dirinya terbangun setelah mendengar suara mencurigakan. Saat memeriksa keluar rumah, ia melihat api telah melalap bangunan masjid. حياتنا كلها ما حكي في الماحكي، احنا مش متريحين. احنا مش متريحين، يعني فيش يوم الا بصير عندنا مشاكل. في اهانه استيطانيه،
الساعة بوريك إياها بطيهم من بقدولاش تعالى. أخوي ساكن هنا شايفه سرقوا له عنزات وسرقوا له تنك مية وروح المثل عشاك امبارح. Seorang warga mengaku kekerasan yang diduga dilakukan pemukim terhadap desa mereka terus meningkat. Ia mengaku pernah kehilangan ternak, tangki air, hingga sebuah mobil akibat serangan serupa. Media Israel melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF telah melakukan pencarian terhadap para terduga pelaku. Namun mereka disebut sudah melarikan diri sebelum pasukan tiba di lokasi. IDF menyatakan telah mendokumentasikan bekas kebakaran dan coretan di dinding masjid. Militer Israel juga menegaskan mengecam segala bentuk serangan terhadap tempat ibadah. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Nablus sejak Jumat lalu. Menurut media Palestina, 4 warga Palestina meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka dalam bentrokan yang dipicu serangan pemukim di desa Tal. Sementara itu, IDF menyatakan bentrokan berawal saat sekelompok pemukim memasuki desa Tal tanpa koordinasi dengan militer. Sebelum terjadi konfrontasi dengan warga Palestina, militer Israel melaporkan 2 personelnya tewas dan 2 warga Israel lainnya terluka dalam insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga California menghadapi lonjakan harga bahan bakar minyak atau BBM yang mencapai rata-rata $5,60 AS per galon. Kenaikan dipicu gangguan pasokan minyak dunia akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. Antrian panjang kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di Alhambra dan Los Angeles. Para pengendara terlihat mengisi bahan bakar di bawah papan harga yang menunjukkan tarif hingga $5,99 AS per galon. The war in Iran is really affecting more the country than anybody else because of the gas prices. I feel like all citizens are not happy with it, and it's only it's pushing us to sometimes like just don't even go out anymore, you know? So it's hard. Harga rata-rata bensin reguler di California dilaporkan meningkat tajam dalam sepekan terakhir, sehingga pengendara harus membayar jauh lebih mahal dibandingkan rata-rata nasional. Para ahli menilai kenaikan ini berkaitan dengan gangguan distribusi minyak global akibat memanasnya situasi di Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Gangguan pengiriman, meningkatnya biaya asuransi, dan kekhawatiran terhadap serangan lanjutan telah memicu gejolak pasar energi global yang berdampak langsung pada harga BBM di berbagai wilayah Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga dan aktivis memadati jalanan Mexico City, Meksiko untuk menuntut Amerika Serikat mengakhiri sanksi ekonomi serta pembatasan pasokan minyak terhadap Kuba. Aksi ini sekaligus memperingati 73 tahun serangan Barak Moncada yang menjadi awal revolusi Kuba. Para peserta aksi mengibarkan bendera Kuba dan Meksiko serta membawa spanduk bertuliskan Oil for Cuba dan End the Blockade. Mereka juga membawa topeng bergambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta replika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sebagai bentuk protes. Menurut para aktivis, sanksi ekonomi dan pembatasan pasokan minyak telah memperburuk kondisi ekonomi Kuba. Mereka menilai kebijakan tersebut bertujuan menekan pemerintah dan rakyat Kuba. Todas estas reformas del Partido Comunista Cubano van encaminadas a tratar de negociar, de apaciguar a los imperialistas. El problema es que los imperialistas no están contentos. Lo que quieren es absolutamente el cambio de régimen, la contrarrevolución. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan sanksi diberlakukan untuk menekan Kuba terkait isu demokrasi dan hak asasi manusia. Namun para pengunjuk rasa menilai kebijakan itu justru memperburuk kehidupan masyarakat sipil. Aksi ini digelar bertepatan dengan peringatan serangan Barak Moncada pada 26 Juli 1953. Meski serangan tersebut gagal, peristiwa itu dikenal sebagai titik awal revolusi yang mengantarkan Fidel Castro menggulingkan pemerintah Fulgencio Batista pada tahun 1959. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga Tunisia menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Tunis untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Kais Saied. Mereka menuntut solusi atas meningkatnya biaya hidup serta sering terjadinya pemadaman listrik dan gangguan pasokan air di tengah gelombang panas yang melanda negara tersebut.
Ribuan demonstran memenuhi jalanan pusat kota Tunis sambil mengumandangkan seruan agar Presiden Kais Saied meninggalkan jabatannya. Berbagai spanduk dan poster dibawa peserta aksi yang menyoroti kemiskinan, ketidakadilan, dan meningkatnya utang negara, serta memburuknya kondisi pelayanan publik. Tokoh oposisi dari Front Keselamatan Nasional, Imad Kameri, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, keuangan, dan politik. Menurutnya, Tunisia saat ini tengah menghadapi krisis berlapis ditandai dengan pemadaman listrik, gangguan pasokan air, dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Selain menuntut perbaikan kondisi ekonomi, para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan membebaskan para tahanan politik. اليوم نذكر بعد 5 سنوات من صورة تلك المدرعة اللي شاهدناها أمام برلمان في 25 جويلية 2021. حبينا نذكر بعد 5 سنوات سمعنا الكثير من الخطابات والوعود والشعارات إثر 25 جويلية 2021. اليوم بعد 5 سنوات حبينا نحاسبوا من رفع تلك الشعارات ولم يقدم منجز لا اقتصادي ولا مالي ولا سياسي للتوانسة. قدم الكثير من الوعود لكن في المحصلة حصل إلا توزيع السجون والاعتقالات على كل القوى المدنية والسياسية اللي كان موقفها مناهض أو مختلف مع Aksi ini bertepatan dengan peringatan 69 tahun berdirinya Republik Tunisia dan 5 tahun sejak Presiden Kais Saied membekukan parlemen, memberhentikan perdana menteri, dan pemerintah melalui dekret pada Juli 2021. Sejak saat itu, Saied membubarkan parlemen, menerapkan konstitusi baru, serta menyelenggarakan pemilu legislatif dan presiden. Pihak oposisi menuduh langkah-langkah tersebut melemahkan institusi demokrasi, sementara pemerintah menegaskan kebijakan itu diperlukan untuk memberantas korupsi dan mengakhiri kebuntuan politik yang berkepanjangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda sebuah gudang peralatan di Seri Kembangan, Selangor, Malaysia. Ribuan tabung gas meledak secara beruntun memicu operasi pemadaman besar-besaran. Kobaran api melalap seluruh bangunan usaha peralatan di kawasan Pasar Grosir, Selangor, Malaysia. Kepulan asap hitam membumbung tinggi ke langit malam, sementara warga menyaksikan kejadian dari lokasi yang aman. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10.50 waktu setempat. Api memicu ledakan beruntun yang melibatkan sekitar 2.000 tabung gas di dalam gudang. Sebanyak 135 petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi yang terdiri dari personel dinas pemadam dan relawan. Mereka didukung oleh 19 kendaraan pemadam dari berbagai wilayah di Selangor, Kuala Lumpur, dan Putrajaya. Otoritas pemadam kebakaran Selangor menyatakan, ledakan terus terjadi pada tahap awal operasi, namun petugas berhasil mencegah api menjalar ke bangunan utama Pasar Grosir di sekitarnya. Api berhasil dikendalikan pada Senin dini hari dan sepenuhnya dipadamkan beberapa jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dilaporkan dalam insiden tersebut. Sementara itu pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran serta menghitung total kerugian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan pembentukan Pakta Nasional untuk menghadapi krisis iklim. Seruan ini disampaikan saat kebakaran hutan terus melanda berbagai wilayah di Spanyol dan telah menghanguskan lebih dari 130.000 hektar lahan sepanjang tahun ini. Saat meninjau daerah terdampak kebakaran di sekitar Madrid, Sanchez menegaskan bahwa darurat iklim kini semakin memburuk dan melampaui banyak perkiraan ilmiah. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut peningkatan kesiapsiagaan, langkah pencegahan, serta edukasi kepada masyarakat. En lo que llevamos de año, según nos acaba de trasladar ahora mismo en el CECOT del Ministerio de Transición Ecológica, en lo que llevamos de año están calcinadas más de 130.000 hectáreas. 130.000 hectáreas. Esta cifra, a lo mejor para los ciudadanos y ciudadanas que nos estén viendo, no signifique mucho o poco, no saben exactamente cómo dimensionarlo. Pero si lo comparamos con la media que durante esta última década anualmente se ha perdido en España, que han sido 100.000 hectáreas al año de media en lo que llevamos de década, si llevamos 130.000 en lo que llevamos de año y todavía nos queda buena parte del verano y lógicamente
otros meses, como es el mes de septiembre, tan crítico en nuestra historia en relación con los incendios, estaremos viendo que cada vez la emergencia climática se va agravando, va superando, por desgracia, muchas de las previsiones científicas, y eso exige no solamente aumentar las capacidades en la respuesta cuando esas emergencias climáticas efectivamente se producen, como es el caso, sino también en las labores de prevención y también de concienciación a la ciudadanía y a las instituciones públicas. Sanchez menambahkan Spanyol masih menghadapi sebagian besar musim panas yang rawan kebakaran. Pemerintah pun telah meminta bantuan pemadaman dari Yunani, Italia, dan Portugal untuk memperkuat upaya pengendalian api. Hingga kini kebakaran hutan masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Spanyol dan jadi bagian dari krisis kebakaran yang melanda berbagai negara di Eropa Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Raja Felipe ke-6 dan Ratu Letizia mengunjungi tempat penampungan sementara bagi korban kebakaran hutan di wilayah Madrid, Spanyol. Kunjungan ini dilakukan saat ribuan warga masih belum dapat kembali ke rumah mereka. Raja Philip ke-6 dan Ratu Letizia tiba di pusat olahraga municipal La Copera di kota Vilimanta pada Minggu waktu setempat. Didampingi petugas unit darurat militer dan pejabat lokal, keduanya menyapa para pengungsi yang untuk sementara harus meninggalkan tempat tinggal mereka akibat ancaman kebakaran hutan. Kunjungan tersebut bertujuan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang terdampak, sekaligus mendengarkan langsung kesulitan yang mereka hadapi selama masa evakuasi. Sementara itu di kota Móstoles, ratusan warga masih bertahan di tempat penampungan darurat yang didirikan di sebuah gedung olahraga. Sejumlah pengungsi mengaku rumah mereka belum terbakar, namun kepulan asap pekat dan memburuknya kualitas udara memaksa mereka meninggalkan kawasan tempat tinggal demi keselamatan. Hingga Minggu waktu setempat, tempat penampungan di Móstoles menampung sekitar 150 orang setelah sebelumnya menampung hingga 400 pengungsi pada Jumat lalu. Pemerintah daerah menyediakan berbagai kebutuhan dasar mulai dari makanan, perlengkapan kebersihan, hingga fasilitas khusus bagi warga dengan kebutuhan medis dan hewan peliharaan. Kebakaran hutan yang melanda Spanyol tahun ini menjadi salah satu bencana terbesar di Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Puluhan ribu warga telah dievakuasi, sementara kebakaran juga dilaporkan terjadi di wilayah Avila, Toledo, dan juga sejumlah daerah lainnya. Otoritas Spanyol telah menetapkan status darurat nasional menyusul luasnya dampak kebakaran yang menghanguskan puluhan ribu hektar lahan serta merusak rumah dan infrastruktur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pusat simulasi bencana di kota Hangzhou, China mengajak masyarakat merasakan langsung kondisi topan dan banjir bandang dalam lingkungan yang terkendali. Fasilitas ini dibangun untuk membantu warga lebih siap menghadapi cuaca ekstrim dan bencana alam. Orang dewasa dan anak-anak terlihat mengenakan helm serta pakaian pelindung sambil berpegangan pada tali ketika semburan air bertekanan tinggi mensimulasikan banjir bandang. Dalam latihan lain, peserta juga menghadapi terjangan ombak dan angin kencang dari kipas raksasa yang menyerupai kekuatan topan. 我们做这个场馆的目的就是为了让你的心理、让你的身体能够在安全的情况下去体验这种极限的状况，然后呢，从而产生你心理上面会有一种预备，然后包括你的身体会做出反应。这样的话，在你真实面对灾害的时候，你会有更多的反应时间，然后你会减少你的恐慌。 Wang menjelaskan pengalaman tersebut diharapkan membuat masyarakat memiliki waktu lebih banyak untuk bereaksi dan tidak mudah panik saat bencana benar-benar terjadi. Ia menambahkan gagasan membangun pusat ini muncul setelah mengamati berbagai bencana alam saat melakukan perjalanan ke berbagai negara. Peserta dikenakan biaya sebesar 1.599 yuan untuk pelatihan 1 hari. Mereka menghadapi simulasi angin berkecepatan hingga 165 km per jam, serta banjir bandang yang menggunakan sekitar 900 ton air. Sejak dibuka pada Mei 2025, lebih dari 160.000 orang telah mengunjungi pusat simulasi bencana tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi Jerman masih melakukan pengamanan ketat dan operasi pencarian pelaku setelah sebuah kendaraan menabrak kerumunan di dekat perayaan Christopher Street Day atau CSD di Berlin.
Petugas kepolisian menutup sejumlah jalan di pusat kota Berlin serta memeriksa mobil yang masih tersangkut di sebuah pohon di Taman Tiergarten yang menjadi titik lokasi penyelidikan pasca insiden. Pihak berwenang menyatakan 1 orang tewas dan 8 korban dilaporkan mengalami luka serius. 3 orang dalam kondisi kritis, 17 lainnya mengalami luka-luka. Akibat insiden tersebut, panitia membatalkan sisa rangkaian perayaan CSD. Polisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang terduga pelaku berusia 21 tahun dan meminta saksi menyerahkan foto serta video yang berkaitan dengan kejadian. Pihak berwenang menyatakan terduga pelaku sudah dikenal oleh polisi, namun motif penyerangan masih dalam penyelidikan. Wali Kota Berlin Kai Wegner menyebut insiden tersebut sebagai serangan terhadap masyarakat yang bebas dan terbuka. Sementara itu, ratusan ribu peserta yang sebelumnya mengikuti perayaan Christopher Street Day terpaksa mengakhiri acara lebih awal akibat insiden mematikan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim robotics kreator dari Bolivia berhasil menciptakan prototipe robot humanoid bernama Rix dengan biaya terjangkau. Inovasi ini hadir untuk mendekatkan dunia sains dan robotika kepada anak-anak melalui ruang kreasi interaktif. Robotic Creators Bolivia memperkenalkan robot Rix yang juga menandai langkah awal dalam dunia teknologi humanoid yang berkembang pesat. Prototipe robot humanoid ini menggunakan bahan dan komponen terjangkau yang tersedia di tengah para pengembang seluruh dunia yang sedang memajukan teknologi robot humanoid. Capaian ini menjadi prestasi bagi tim asal Bolivia sekaligus terobosan awal yang dilihat dari biaya dan juga penggunaan bahan yang terjangkau. Perancang robot Rix juga mengelola ruang kreasi dan imajinasi melalui museum untuk mendekatkan teknologi serta mengembangkan protesis robotik berbiaya rendah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan penggemar Spider-Man memadati jalan utama kota Sao Paulo, Brazil. Mereka mengenakan beragam kostum superhero dalam parade meriah yang digelar untuk menyambut penayangan film terbaru Spider-Man Brand New Day. Parade yang diselenggarakan oleh Sony Pictures ini berlangsung di kawasan Paulista Avenue. Ratusan peserta berjalan menuju shopping Cidade Sao Paulo sambil memamerkan kostum berbagai versi Spider-Man dan berinteraksi dengan pengunjung. Suasana semakin meriah dengan kehadiran anak-anak hingga orang dewasa yang ikut berdandan sebagai tokoh fiktif pahlawan laba-laba tersebut. Banyak di antara mereka mengabadikan momen bersama serta menikmati berbagai aktivitas yang juga disediakan panitia. Para peserta mengaku tidak ingin melewatkan kesempatan bertemu sesama penggemar Spider-Man. Film Spider-Man Brand New Day dijadwalkan mulai tayang di bioskop Brazil pada 29 Juli. Film ini merupakan kelanjutan dari Spider-Man No Way Home dengan kembalinya Tom Holland sebagai Peter Parker bersama sejumlah pemeran utama lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah menjalani misi selama 8 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional, 3 astronot dan kosmonot Soyuz MS-28 akhirnya kembali ke bumi. Proses pendaratan berlangsung mulus di Kazakhstan sesuai rencana. Kapsul Soyuz MS-28 berhasil mendarat di dekat kota Zhezkazgan, Kazakhstan pada Minggu 26 Juli 2026 waktu setempat. Petugas Roskosmos dan NASA segera membantu para anggota kru keluar dari kapsul setelah mengakhiri misi selama 241 hari di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Kru terdiri dari kosmonot Roskosmos Sergei Kudshevkov dan Sergei Mikhaev, serta astronot NASA Christopher Williams. Setelah menjalani pemeriksaan awal, ketiganya menyapa para jurnalis di lokasi pendaratan. Sergei Mikhaev mengaku kondisinya baik meski masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi kembali dengan gaya gravitasi bumi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam misi tersebut. Situasi mencair saat astronot NASA Christopher Williams menerima hadiah boneka Matryoshka bergambar wajahnya. Dengan berkelakar, William menyebut hadiah itu sebagai alasan utama ia melakukan penerbangan keluar angkasa. Menurut Roskosmos, seluruh tahap misi, mulai dari pelepasan kapsul dari modul Rassvet, manuver kembali ke atmosfer, hingga pendaratan, berjalan sesuai rencana. Selama bertugas di ISS sejak November 2025, kru ekspedisi ke-74 melaksanakan lebih dari 40 eksperimen ilmiah dan 2 kali melakukan spacewalk untuk memasang teleskop radiosan terahertz di bagian luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, informasi mancanegara tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.